Kalau mencermati dalam beberapa konsep kewenangan lembaga audit negara, maka ada pertanyaan bagaimana sih model atau cara pemeriksaannya secara konseptual? Pastinya sasaran pemeriksaan adalah penyimpanan uang, barang milik negara, kemudian pembukuan tata usaha negara, ya rekening koran, kemudian bukti-bukti transaksi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita. Jumpa kembali dengan FW Legal Voice. Saya Associate Profesor Dr. Firman Wijaya SIMH, Ketua Pradin dan Ketua Mahopiki. Menarik mencermati perkembangan beberapa waktu ini kaitan dengan standar pemeriksaan keuangan negara. Perkembangan standar pemeriksaan keuangan negara memang harus mengacu pada model pemeriksaan internasional yang berbasis pada pengaturan yang detail sifatnya atau rule-based standards ke pengaturan yang berbasis pada principle-based standard. Nah, untuk pemeriksaan keuangan atau keuangan negara, ada institusi yang secara internasional memang diakui ya sebagai Intosai yang memiliki keseluruhan internasional standar auditing atau ISA. Ini juga ada International Federation of Accountants atau IFAC. Jadi ISA dan ISEC adalah perkembangan standar internasional yang harus menurut hemat saya dipatuhi sebagai standar profesional seorang akuntan publik, SPKN atau standar pemeriksaan keuangan negara, baik yang ini mengikat BPK ataupun pihak lain. Tentu harus memiliki model pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Saya agak cukup detail ya di dalam penyusunan standar pemeriksaan keuangan negara yang hari ini menjadi perdebatan serius di legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bahkan terjadi tarik-menarik. Sejauh mana proses baku ya pengembangan standar tersebut dalam undang-undang, termasuk kelaziman dalam penyusunan standar dalam dunia akuntan internasional, tentu harus mengacu pada Undang-Undang 17/2003 ya tentang keuangan negara, Undang-Undang 1 tahun 2024 ya tentang perbendaharaan negara, Undang-Undang 15/2004 tentang pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, karena itu hemat saya sebenarnya standar pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan kaitan dengan entitas, program, kegiatan, dan fungsi yang sudah dijalankan dalam pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Karena itu harus memiliki tingkat ability ya tanggung jawab ya yang memadai. Standar pemeriksaan keuangan negara menurut hemat saya dalam konteks perdebatan para APH termasuk adanya beberapa putusan Mahkamah Konstitusi ini memang diharuskan. Ya, pemeriksaan keuangan negara itu tentunya harus mengikuti the generally ya accepted government auditing standard atau GAGAS ya yang sudah diakui secara internasional standar. Bagaimana dengan pemeriksaan sektor privat? Nah, ada sendiri ya standar yang berlaku kaitan dengan apa yang disebut sebagai International Standard of Auditing atau International Standard Auditing Institutional Private, yang memang selalu banyak mengalami perubahan, terutama menyangkut principle-based standarnya dan juga sifat detail atau rule-based standar yang tadi saya sampaikan. Kalau mencermati dalam beberapa konsep kewenangan lembaga audit negara, maka ada pertanyaan bagaimana sih model atau cara pemeriksaannya secara konseptual? Pastinya sasaran pemeriksaan adalah penyimpanan uang, barang milik negara, kemudian pembukuan tata usaha negara, ya rekening koran, kemudian bukti-bukti transaksi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Kemudian juga jenis dokumennya memang harus sudah ditetapkan, data serta informasi, pengelolaan dan tanggung jawab yang bisa diuji. Nah, kemudian juga diperlukan suatu model penyelesaian ganti kerugian negara atau daerah yang bisa ditetapkan oleh pemerintah terhadap pegawai negeri, bukan bendahara dan pejabat negara. Ini satu model yang menurut hemat saya bisa diterapkan. Tidak melulu hanya tindak pidana ataupun tindak pidana korupsi. Kemudian ada monitoring terhadap bagaimana pengenaan ganti kerugian oleh BUMN dan BUMD atau lembaga lain yang setara dengan aktivitas itu. Nah, kemudian juga ada monitoring terhadap pelaksanaan ganti rugi ya terhadap lembaga-lembaga tersebut. Soal definisi dan lingkup pemeriksaan
Pasti dimulai dengan proses identifikasi masalah, kemudian analisis, dan evaluasi. Tentu prinsip-prinsip independensi dan objektivitas, serta pendekatan profesionalitas, kecermatan, kredibilitas, ya, informasi, akses informasi, kendala, dan terobosan yang bisa dilakukan. Ini menjadi instrumen yang dapat memberikan semacam keyakinan bagaimana proses pemeriksaan itu dengan data yang memadai. Tentunya dalam proses perencanaan itu lingkup pemeriksaan, ya, objeknya pasti keuangan negara, ya, semua yang berkait dengan hak kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, ya, ataupun segala sesuatu yang berupa barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak kewajiban tersebut. Bisa merupakan penerimaan negara, bisa merupakan pengeluaran negara, bisa merupakan penerimaan daerah, ya, kemudian pengeluaran daerah. Nah, atau kekayaan lain yang sifatnya ya, dikelola sendiri, baik berupa uang, surat berharga, piutang, serta hak-hak lainnya, ya, termasuk kekayaan yang dipisahkan oleh perusahaan negara. Mencermati juga sejauh mana bukti pemeriksaan. Pasti evidence base, ya, kecukupan pemeriksaan dan ukuran kuantitas bukti pemeriksaan itu penting. Karena ini akan mempengaruhi proses penilaian pemeriksa dan risiko pemeriksaan. Kualitas bukti, ya, ketepatan bukti, relevansi, validitas, ya, dan juga keterandalan bukti. Ini merupakan model dan substansi pemeriksaan yang selalu harus bisa konfirmasi, direkalkulasi, termasuk prosedur analisis dan teknik lainnya. Tentu ada standar pemeriksaan yang sifatnya umum, mengarah pada fraud, kecurangan yang sifatnya entah kesengajaan atau niat, bisa menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau perbuatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Ini memang menjadi tujuan di dalam pemeriksaan audit, termasuk ketidakpatutan, ya, yaitu perilaku yang kurang layak bila dibandingkan dengan perilaku yang bijak dalam tata kelola keuangan publik. Kemudian juga ada gejala-gejala atau red flags, ya, yang bisa mengindikasikan adanya kecurangan. Dan kemudian ada predikasi. Biasanya ini mengukur pertimbangan seperti apa ketidakpatuhan, kecurangan, hal-hal yang menyebabkan salah saji di dalam laporan keuangan. Nah, hal-hal yang juga menyebabkan kekurangan penerimaan dan penyimpangan administrasi dan potensi kerugian itu sendiri. Nah, dalam standar pelaksanaan pemeriksaan, ya, saya mencermati pastinya berbentuk LHP, ya, laporan hasil pemeriksaan keuangan. Pasti di sana ada tujuan, lingkup, dan metodologinya, kesimpulan, temuan, dan bahkan tanggapan dari para pihak, termasuk rekomendasi dan penandatangan laporan pemeriksaan. Ada 3. Ada wajar tanpa pengecualian, yang menurut opini BPK adalah laporan tersebut di atas menyajikan wajar semua hal yang sifatnya material. Kemudian wajar tanpa pengecualian dengan paragraf atau penekanan pada satu hal, yang menurut opini biasanya dari pemeriksa berupa laporan keuangan yang menyajikan secara wajar, secara material juga, bagaimana operasionalitas, arus kas, kemudian perubahan ekuitas yang terjadi. Juga opini wajar tanpa pengecualian, biasanya juga termasuk opini tidak wajar, ada kondisi yang signifikan bagaimana laporan keuangan itu disajikan. Ya, kemudian yang terakhir adalah bisa saja pemeriksa keuangan menyatakan tidak menyatakan pendapat karena signifikansi dari hal-hal tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk menyajikan satu dasar opini pemeriksaan. Mudah-mudahan ini menjadi pemikiran yang dapat menengahi bagaimana dan model seperti apa pemeriksaan audit keuangan negara maupun audit lembaga privat. Sekian, sampai jumpa FWI Legal Voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.